Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Sebelum kita belajar, maka hendaknya kita membacakan surah As-Saff ayat 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Maka kita mulai pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN. Pengembangan kurikulum 2013 dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 sampai 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan asas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, kemampuan intelektual secara seimbang. Yang kedua, ada memberikan pengalaman belajar terencana ketika peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat sebagai sumber belajar secara seimbang. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, ada kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian, organizing elements. Kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi ini. Yang ketujuh, ada kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya atau enriched antar mata pelajaran atau organisasi horizontal dan vertikal. Komponen-komponen kurikulum 2013. Komponen yang pertama ada komponen kurikulum tujuan, yang kedua ada komponen kurikulum isi, yang ketiga ada komponen kurikulum metode strategi, yang keempat ada evaluasi. Komponen tujuan. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional, yang kedua, ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, yang keempat ada tujuan instruksional. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dapat dilihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah menempuh atau menyelesaikan program di lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional juga merupakan cerminan dari standar kompetensi lulusan yang diharapkan dari setiap tingkat satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan terbagi menjadi 3 domain, yakni domain kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan bidang studi tertentu di lembaga pendidikan. Yang keempat ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, di mana kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari materi tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Kode yang kedua, komponen kedua yaitu komponen isi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar, mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan diisi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum. 1. Isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang keempat, isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas. Yang kelima, isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Yang komponen yang ketiga ada komponen metode atau strategi. Komponen metode itu meliputi rencana, metode, dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kurikulum 2013 ini, para tenaga pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan efektivitas yang tinggi, pemilihan atau pembuatan metode atau strategi dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat haruslah sesuai dengan materi yang diberikan dan tujuan yang dicapai. Oke. Yang keempat, komponen keempat ada komponen evaluasi. Penilaian atau evaluasi kurikulum meliputi semua aspek batas belajar. Menurut Schwartz dan kawan-kawannya, penilaian adalah suatu program untuk memberikan penentuan arti atau faedah suatu pengalaman. Syarat-syarat umum evaluasi adalah penilaian yang harus dilaksanakan harus memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada memiliki validitas, artinya evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua ada mempunyai reliabilitas, menunjukkan ketepatan hasilnya. Dengan kata lain, orang yang skor yang sama bila dites kembali dengan alat uji yang sama. Yang ketiga ada efisiensi, suatu alat evaluasi sedapat mungkin banyak. Yang keempat ada kegunaan atau kepraktisan. Alat evaluasi yang harus berguna yaitu untuk memperoleh keterangan tentang
Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran dan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai ditetapkan. Hasil belajar menunjuk pada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya dan derajat perubahan tingkah laku siswa. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama ada tes. Tes harus memiliki dua kriteria, yaitu kriteria validitas dan reliabilitas. Jenis-jenis tes terdiri atas tes hasil belajar yang dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan jumlah peserta. Tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes berkelompok. Dilihat dari cara penyusunannya. Tes juga dapat dibedakan menjadi tes buatan guru dan tes standar. Yang kedua ada non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai aspek tingkah laku terhadap sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, di antaranya wawancara, observasi,